Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas 4B D4 yang beranggotakan Agung, Alisna, Alfia, Astria, dan Insania akan membawakan materi mengenai hak dan tanggung jawab. Berikut materi yang akan kami sampaikan yang akan diringkas dalam sebuah video. Dalam bekerja, yang paling penting untuk diketahui adalah hak dan tanggung jawab karyawan terhadap perusahaan yang mempekerjakannya. Hak dan tanggung jawab ini harus terpenuhi guna menjaga dan membina hubungan yang baik antara karyawan dengan perusahaannya. Berikut adalah hak-hak karyawan yang wajib dipenuhi secara utuh oleh perusahaannya. Yang pertama adalah hak memperoleh upah. Gaji atau upah adalah hak yang paling dasar yang harus diperoleh karyawan. Yang kedua adalah hak untuk mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama. Hak lainnya yang tidak kalah penting dari hak atas upah adalah hak untuk mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama dari perusahaan. Hak ini erat kaitannya dengan keadilan bagi seluruh karyawan perusahaan. Yang ketiga adalah hak untuk mendapatkan pelatihan kerja. Idealnya, suatu pekerjaan bukan hanya dilakukan untuk menghasilkan pendapatan saja, tetapi juga dapat memperbanyak atau meningkatkan pengetahuan si karyawan. Oleh karenanya, karyawan pun memiliki hak untuk mendapatkan pelatihan kerja seperti tertuang dalam pasal 11 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Yang keempat yaitu hak atas penempatan tenaga kerja. Kalau yang ini sudah jelas, para pekerja tak luput dari hak atas penempatan tenaga kerja. Lebih lanjut, hak ini tertuang dalam pasal 31 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa tiap-tiap tenaga kerja memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Selain hak-hak yang sudah disebutkan tadi, masih banyak lagi hak-hak yang bisa didapatkan oleh buruh atau karyawan. Selain itu, demi memenuhi hak karyawan atau buruh, perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak yang harus diterima oleh buruh. Misalnya, memberikan gaji atau upah dalam bentuk uang yang kepada para pekerjanya atas suatu pekerjaan dan jasa yang sudah dilakukan. Memberikan perlakuan yang sama antar karyawan tanpa diskriminasi dari pengusaha. Memberikan pengembangan potensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan para pekerja. Memberikan kesempatan yang sama dalam memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak. Perusahaan harus bertanggung jawab atas hal itu. Karena jika ada salah satu hak karyawan yang belum terpenuhi, maka karyawan atau buruh akan mengadakan demo. Unjuk rasa atau demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau menentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak. Di Indonesia, unjuk rasa menjadi hal yang umum sejak jatuhnya rezim kekuasaan Soeharto pada tahun 1998. Dan unjuk rasa menjadi simbol kebebasan berekspresi di negara ini. Unjuk rasa terjadi hampir setiap hari di berbagai bagian di Indonesia, khususnya Jakarta. Kegiatan aksi unjuk rasa tidak terjadi begitu saja. Ada banyak faktor yang melatar belakanginya. Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya demonstrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya ketidakadilan sosial. Masyarakat yang merasa tidak mendapatkan keadilan sosial akan berkumpul untuk menyuarakan pendapat dan keinginannya. Dengan melakukan aksi ini, para demonstran menuntut dan berharap akan mendapatkan keadilan yang lebih baik. Yang kedua adalah ketidaksesuaian pendapat. Demonstrasi dianggap dapat menjadi wadah untuk menyalurkan aspirasi, sehingga dengan aksi demonstrasi diharapkan dapat menampung pendapat hingga tercapai tujuan bersama. Yang ketiga, aspirasi masyarakat yang belum terpenuhi. Demonstrasi merupakan salah satu bentuk aksi masyarakat dalam memantau kinerja para pengelola negara. Dengan adanya demonstrasi akan membuat para pengelola negara lebih sigap dalam memenuhi aspirasi masyarakat.
akan kita bahas yaitu tentang pentingnya hak dan tanggung jawab seorang profesional. Seorang karyawan haruslah bertanggung jawab terutama terhadap tugas-tugasnya. Seorang karyawan harus bertanggung jawab terhadap proses maupun hasil dari tugas yang ia kerjakan. Tidak hanya itu, seorang karyawan harus bertanggung jawab terhadap orang-orang dan lingkungannya. Artinya, seorang karyawan itu harus menjaga lingkungannya agar tidak terganggu dari apa yang karyawan tersebut lakukan. Hal ini bermanfaat untuk hasil pekerjaan yang berkualitas dan karyawan tersebut dapat dipercaya oleh atasan, kolega, dan konsumen. Selain memiliki tanggung jawab, seorang karyawan yang profesional juga memiliki hak untuk melakukan kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atau wewenang, dan mendapatkan derajat serta martabatnya. Yang terakhir yang akan kami bahas yaitu upaya penyelesaian dalam sebuah demonstrasi serta kesimpulan dan saran yang akan kami berikan. Yang pertama yaitu upaya penyelesaian. Salah satu penyebab karyawan ataupun buruh melakukan demo adalah adanya kebijakan ataupun pemberian hak yang dirasa tidak sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan terhadap perusahaan. Ketika menghadapi problema semacam ini, perusahaan hendaknya menelaah apakah selama ini perusahaan telah memberikan hak sesuai dengan kualitas dan kinerja buruh dan karyawan atau belum. Ketika perusahaan sudah berupaya untuk memberikan fasilitas terbaik, namun buruh meminta tuntutan yang lebih besar, yang mana ini bisa menjadi bumerang bagi perusahaan. Perusahaan bisa mengambil keputusan untuk menolak tuntutan buruh. Dalam hal ini, perusahaan bisa memberikan pilihan bagi semua karyawan yang melakukan demo untuk memilih untuk mengambil keputusan tersebut atau tidak. Bagi yang menolak keputusan, bisa melepaskan kontrak kerja dengan perusahaan, sedangkan bagi yang menerima, bisa tetap melanjutkan bekerja di perusahaan tersebut. Para pekerja biasanya akan mempertimbangkan keputusan tersebut. Di sisi lain, perusahaan hendaknya juga bersiap-siap tentang rencana bila banyak karyawan dan buruh yang akhirnya melepaskan kontrak. Hal ini untuk mempersiapkan adanya kemungkinan terburuk sehingga perusahaan akan tetap siap untuk melanjutkan aktivitas kerja. Permasalahan yang seringkali menjadi pemicu terjadinya demo adalah adanya gaji yang dirasa kurang sesuai menurut buruh dan karyawan. Dalam mengambil kebijakan tentang pemberian gaji, perusahaan hendaknya mengukur tingkat kompetensi di luar, mengetahui dan mengukur tingkat margin yang sehat untuk bisa memberikan perusahaan yang akan tumbuh dan berkembang. Perusahaan yang mampu tumbuh dan berkembang menjadi besar adalah perusahaan yang bisa bersama-sama buruh dan karyawannya untuk mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu saran serta kesimpulan. Dalam hal ini, perusahaan hendaknya bisa memberikan sarana dan wadah yang mampu menampung aspirasi serta keinginan dari masing-masing pekerja, sehingga perusahaan bisa membuat para pekerja tersebut merasa puas bekerja dalam jangka yang panjang. Hal ini secara tidak langsung akan membuat para pekerja merasa lebih dihargai, sehingga kualitas dan produktivitas mereka pun akan semakin meningkat, sehingga tujuan perusahaan juga bisa tercapai. Setiap perusahaan bisa memiliki permasalahan yang beragam terkait buruh dan pekerja, sehingga cara menghadapi demo buruh dan karyawan pun akan berbeda di masing-masing kasus. Hanya saja, setiap pengusaha hendaknya memiliki sikap tegas, bijak, cermat, dan tidak boleh pelin-pelan dalam mengambil keputusan terkait keberlangsungan perusahaan serta kesejahteraan pekerjanya. Sekian pembahasan dari kami mengenai hak dan tanggung jawab seorang profesional. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.